Nah ini nih, santri gaya. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Benci dengan Nabi Muhammad, nggak boleh ada orang hasud dengan Nabi Muhammad. Nah begitu juga, nggak boleh juga benci dan hasud kepada anak keturunannya. Nah kalau sudah benci sama ahlul bait, benci sama para habaib, benci sama para habaib. Dan ini warna kuning ini warna rumput surga. Turunan beliau Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim, yang mana setiap hari berjumpa dengan Nabi, bertemu dengan Nabi. Nasab yang absah yaitu Ba'alawi. Habaib memang benar cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habaib memang benar cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habaib memang benar cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebentar lagi. Di dalam tubuh kami mengalir darah suci dari Rasulullah. Para ulama mengatakan bahwasanya Ahlul Bait Nabi ini dipermisalkan sebagaimana safinahnya Nabi Nuh, kapalnya Nabi Nuh. Barang siapa yang ikut dia selamat, barang siapa yang nggak ikut dia kena tsunami. Nah, pertanyaan saya, apakah habaib ini keturunan Rasulullah? Apakah habaib ini keturunan Rasulullah? Habaib ini keluarga Nabi. Ini keluarga Nabi. Ini keluarga Nabi. Bisakah ente orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, 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 menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau. Sepak Rasulullah di dalam sejarah kehidupan dan perjalanannya ternyata akan terjadi carut marut di Indonesia seperti ini, khususnya masalah yang berkaitan kali nasab Ali ini dan habaib. Nah ini rupanya ini bila kulo kan dikawis tergerakkan kulo maju kabeh gitu. Maka dari itu para syarifat Rasul maka insya Allah untuk untuk mengadakan gerakan bagi orang-orang Cilacap yang peduli terhadap bangsa, peduli terhadap Wali Songo, mencintai Wali Songo dan sejarahnya, peduli terhadap leluhur-leluhur kita, ya, peduli terhadap umat Islam di Indonesia, agama, maka insya Allah maka kulo kita damel organisasi jenenge Kebangkitan Wali Songo siwek digodhog. Nah sampune digodhog mangke dipun resmiaken. Nah iki waktunya insya Allah bakal lama untuk sampai ke Kemenkumham itu, ya kan? Belum ada kongres dulu dan segala. Nah, kemarin baru bentuk presidium, setelah itu nanti akan diadakan. Tapi karena melihat laporan-laporan ada satu gerakan-gerakan dari orang-orang yang kadang-kadang dianggap oleh kita itu tidak benar, maka dari itu pulau mendikowis saiki ning sore di dalam Kebangkitan Wali Songo ini ada laskar namanya Laskar Sabilillah. Sabilillah niku 9 waliullah, ya kan? Nah itu laskar ini hendaknya digerakkan saja dulu, diadakan saja dulu deklarasi. Nanti setelah itu ketika organisasinya jadi tinggal ada semacam pelantikan. Maka kulon itu sampun motak-atik lambangnya laskar sampun perpaduan antara yaitu adalah agama, kemudian nasionalisme, yaitu adalah kemudian adat budaya Jawa, keris, wonten pedangnya Sayyidina Ali sing dipimpin dumateng para sayyid, para syarif keturunannya Sayyidina Ali nggih. Nah maka dari itu mangke kula ngendika dumateng kanca-kanca wonten Cilacap mangke panjenengan merapat dumateng Kiai Salim. Kiai Salim itu griyane teng pundi Gusman? Non? Bantarsari. Niku wonten Bantarsari.
sedaya ngen rapat niku make panjenengan termasuk pasukannya Kyai Ifta, monggo mereka teng Kesalu. Make kula nyuwun teng Kesalu. Monggo panjenengan mereka orang-orang yang peduli terhadap bangsa ini, orang-orang yang peduli terhadap leluhur, orang-orang yang peduli terhadap apa namanya, terhadap Wali Songo. Para sederek para sedulur, gerakan Wali Songo dan Laskar Sabilillah niki gitu niku tidak ada urusan dengan habaib, gitu, tidak ada. Tapi urusannya dengan apa? Urusannya dengan orang zalim terhadap sejarah Wali Songo. Urusannya terhadap orang yang suka merusak nama baik Rasulullah, atau merusak zalim terhadap keluarga besar Wali Songo, baik sejarahnya, perangnya, jasa-jasanya. Apakah itu berupa pembelokan, ataukah itu berupa klaim, ataukah itu berupa pemalsuan, atau apakah itu berupa ucapan-ucapan kebencian, kebohongan, dusta, hoax, omongan singarang yang menjatuhkan Wali Songo, gitu, yang menjatuhkan nama baik daripada para wali yang ada di Indonesia. Itu tugas kita ya. Dan yang habaib sing bener ya orang urusan, gitu. Kita bukan anti habaib. Nah, habaib bagaimanapun itu adalah saudara kita sesama umat Islam. Ini bukan anti habaib pulau sanes anti ba'ali pulau. Kalau ba'ali yang benar ya nggak ada urusan dengan kita. Tapi kalau yang zalim, kalau yang tidak benar, nah ini akan kita hadapi. Kenapa? Kalau dibiarkan ini sangat bahaya sekali. Para seluruh bahayanya bagaimana? Bahaya kasusnya kan para seluruh seperti terjadi pembelokan sejarah nasab, sejarah dan nasab. Sekarang itu banyak sekali pembelokan-pembelokan yang dilakukan oleh oknum-oknum ba'ali. Saya tidak mengatakan orangnya, tapi oknumnya. Saya banyak ketemu dengan ba'ali yang baik banyak, yang benar banyak. Tapi ini oknumnya ini merusak nama ba'ali, merusak nama habaib. Itu diantaranya adalah apa? Pembelokan sejarah. Sejarah dibelokkan. Contohnya kasusnya kan dibelokkan sejarah. Tiba-tiba kalau saya profesor ada yang mengatakan bahwasanya Indonesia itu kalau tidak ada habaib tidak akan merdeka. Ini sejarahnya dibelokkan. Apakah benar itu? Ya jelas tidak benar. Habaib dari Hadramaut itu datang abad ke-19, sedangkan Indonesia sudah Islam ratusan tahun yang lalu, gitu. Jadi jelas itu harus diluruskan. Kalau nggak mau lurus, kalau memang nggak mau dibenarkan, ya kita lawan. Apalagi dengan sengaja membuat satu pembelokan sejarah yang ada di Indonesia, ya harus kita hentikan. Kalau tidak dihentikan, kitanya hancur nanti. Ada lagi, contohnya lagi, sejarah yang mengatakan bahwasanya bendera Indonesia itu adalah konsepnya siapa? Konsepnya Habib Ali Kuitang. Saya bukan berarti saya tidak ada urusan dengan Habib Ali Kuitang. Tapi orang yang bicara begini itu dasarnya apa? Sebab dasar sejarah Indonesia, khususnya yang masalah yang berkaitan dengan merah putih, itu dia tidak ada kaitannya, tidak tercatat nama Habib Ali Kuitang untuk konsep masalah bendera. Ini diselewengkan lagi. Sehingga ada yang mengatakan bahwasanya Ngayogyakarta sekarang lagi ngetren, seperti Sumo Diningrat itu adalah termasuk adalah ba'ali min jumlatil habaib. Kemudian para sedulur banyak lagi sejarah yang dibelokkan ini. Ada lagi mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama itu kalau semua tanpa izinnya Habib tidak akan berdiri. Ini jelas pembelokan sejarah yang tidak benar dan harus diluruskan. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya
bahwasanya sebetulnya yang membuat NU adalah seorang Habib. Cuma karena Habib itu imigran dari Yaman, maka tidak berhak mendirikan organisasi. Maka akhirnya Habib itu kemudian menyuruh Basim Asy'ari suruh buat NU. Nah ini juga ngarang lagi. Saya ini kadang-kadang nggak ngerti, Baal itu senang sekali ngarang-ngarang kayak gitu. Sehingga ketika ada orang yang mengatakan melalui tes genetika bahwa Ba'ali itu adalah Yahudi, itu kok saya agak percaya. Apa sebabnya? Karena suka ngarang-ngarangnya sama. Yahudi itu suka ngarang-ngarang, suka mengklaim, suka ngarang. Jadi sifatnya agak mirip. Saya tidak menuduh, tetapi kok mirip. Apalagi itu adalah berdasarkan genetika ilmiah, termasuk saintifik, bisa dibuktikan secara sains. Dan kita bisa lihat bahwasanya kok sifat-sifatnya kok agak mirip. Suka membelokkan sejarahnya mirip, suka mengklaim mirip, membanggakan diri sendiri, rasnya sendiri mirip. Bahkan itu sangat membanggakan diri sendiri. Yang dihormati adalah orang-orang dari Ba'ali saja. Kalau bukan dari Ba'ali tidak akan dihormati. Ini mirip Yahudi. Walaupun kalau seumpama Ba'ali itu Yahudi atau tidak, itu perlu mengadakan satu penelitian yang pasti, yang bersifat saintifik, baik sejarah, perjalanan atau genetik. Walaupun sudah ada yang membuktikan seperti itu. Ya. Tapi saya kok ada mirip atas makan, bahwasanya suka mengklaim. Ba'ali suka mengklaim, Yahudi juga suka mengklaim. Dulu yang namanya orang Israel itu datang ke Palestina itu tamu. Orang Israel datang ke Palestina itu tamu 10, 20, datangin lagi sampai Amerika sampai 100, 200. Udah jumlahnya udah banyak, mereka mengklaim bahwasanya tanah Palestina itu adalah tanah leluhur kami. Tanah Palestina ini adalah tanah yang dijanjikan oleh leluhur kami, di mana leluhur kami mengatakan begini, maka tanah yang dijanjikan akan milik Yahudi itu adalah Palestina. Direbut Palestina, orang Palestina diusir. Ini saya lihat fenomena seperti itu di Indonesia sudah ada. Sudah ada mengatakan bahwasanya Madura itu adalah tanah yang diciptakan oleh Allah untuk mencintai Habib. Ada lagi sekarang Pasundan itu adalah tanah yang milik Habib. Sampai ada yang mengatakan bahwa tanah Jawa itu adalah bintu Tarim, anak perempuannya Tarim itu Yaman, Abdurrahman Yaman. Jadi artinya apa? Artinya mereka lambat laun kalau kita tidak stop, kalau kita tidak mampu menghentikan, lambat laun mereka akan mengatakan Indonesia itu adalah negaranya Habib. Jadi yang berhak itu Habib, yang lain tidak berhak. Maka kasusnya sama dengan Palestina, kalian akan terusir dari tanah sendiri. Sekarang ada oknum habaib yang sudah mengatakan bahwasanya yang pertama kali datang ke Jawa itu adalah bangsa Ba'ali. Ini bisa-bisa nanti orang Jawa belum ada, Ba'ali sudah ada. Kalimantan belum ada, Ba'ali sudah ada. Indonesia Ba'ali sudah ada. Jadi Kalimantan, Sumatera, Jawa itu adalah milik Ba'ali. Berarti kalian itu numpang. Berhasil mereka menemukan kalian tanpa peperangan. Indonesia bisa direbut. Padahal apa? Sebab negara Yaman tempatnya Ba'ali tumbuh di sana dalam keadaan perang dan dalam keadaan miskin. Maka Indonesia itu ibarat rampadan, ibarat makanan yang sangat menggiurkan. Direbut oleh mereka semua, kalian nanti akan pecah saja. Ini maksudnya kita seperti itu, gerakan itu bukan karena benci, bukan, tapi mengingatkan masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia itu hati-hati terhadap hal-hal semacam itu. Jangan sampai kita itu begitu mereka sudah punya kekuatan, akhirnya kitanya lumpuh. Kalau sudah lumpuh, susah. Ini lagi penelitian masalah sejarah dan nasab itu berkaitan dengan manuskrip, prasasti manuskrip sekarang adanya di Monumen Nasional. Bayangkan Monumen Nasional sekarang kebakaran. Saya kadang-kadang ini kebakaran apa dibakar ini?
Ya mudah-mudahan sih tidak ada unsur kesengajaan. Tetapi kan arsip-arsip Indonesia, termasuk kerajaan dan Yogyakarta dan sebagainya, itu ada di situ semua. Mudah-mudahan selamat semua, jangan sampai ikut hancur. Saudara-saudara kalian, jadi saudara-saudara kalian itu masalah. Ada lagi klaim di antaranya adalah klaim makam-makam, klaim pahlawan, klaim makam. Ya kita sekarang ngobrol aja lah, karena saya juga masih belum istirahat. Sekarang Sumodiningrat diklaim bahwa Sumodiningrat itu adalah Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Padahal catatan Sumodiningrat itu adalah ada di Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakartanya bahwasanya mengatakan bahwa Sumodiningrat itu bukan Habib Hasan. Makamnya bukan di Semarang, tapi di mana? Di Yogyakarta, di Bantul. Ada tempatnya, dalam satu tempat itu Sumodiningrat. Anak cucunya masih ada, keluarganya masih ada. Kalau seumpama ini Sumodiningrat disebut Hasan bin Toha bin Yahya, ini anak cucunya mau diapain? Karena anak cucunya mengatakan, oh abah saya itu bukan bin Yahya, nggak ada hubungannya dengan Habib. Kalaupun kesana jalur, seumpama dari Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, paling-paling Syarif atau Sayyid, bukan dari Yaman. Tapi kan berarti ini kan berani, ya, baik londo putih ataupun londo ireng. Londo ireng ku wong Cilacap sih bisa dikerjain sama Pak Anu itu londo ireng. Londo ireng ini londo ireng, Masya Allah, ikut membantu hal semacam itu. Hal semacam itu kadang-kadang didukung, dibela. Bela apa? Yang rugi negara kalian, yang dipecundangi negara kalian, yang dizalimi negara kalian, kalian itu malah ikut pada kezaliman dan kebatilan. Itu namanya londo ireng. Masya Allah. Ada lagi saudara-saudara, Raden Saleh, salah satu keluarga daripada yang Yogyakarta, Keraton Jogja, keluarga Yogyakarta. Raden Saleh yang pelukis itu dikenal lagi Habib, keturunannya Imam Ubaidillah Habib Ba'ami lagi, termasuk siapa yang di Melangi itu, Mbah Melangi itu katanya Ba'ami lagi. Tiba-tiba ada nasabnya bin Yahya, adalah bin Hasan bin Awud bin Muhammad bin Awud bin Awud. Ini kok Awudnya banyak sekali, terjadinya Awud kan akhirnya. Ada siang ya, saudara-saudara kalian, ini banyak di Indonesia itu makam-makam yang kadang-kadang tidak tahu makamnya siapa, tiba-tiba diklaim makamnya Habib. Habibnya kalau nggak bin Yahya Assegaf, banyaknya Assegaf dengan bin Yahya. Ini ada di mana-mana, saudara-saudara kalian. Ada beberapa makam dibuat oleh Habib, katanya ini makamnya Habib, ini dibongkar oleh masyarakat. Begitu dibongkar itu subhanallah, di dalamnya nggak ada isinya. Kalau seumpama kalian melihat fenomena semacam itu saja sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan adanya kebatilan begitu nyata di depan mata kita, kita masih tetap ragu-ragu untuk bergerak. Yang nggak usah hidup kalian tuh, nggak usah jadi orang beriman lagi kalian. Allah sudah menunjukkan itu kebatilan. Mau apa lagi? Mau bukti apa lagi? Nggak enak sama siapa? Sama kebatilan nggak enak. Oh kita itu bukan memerangi orangnya kok, tapi memerangi kebatilannya. Harus dihentikan. Kalau tidak dihentikan, habis itu Jawa, habis itu Sumatera, Kalimantan, habis. Semua itu Indonesia habis semua. Diklaim oleh mereka. Saya tidak ingin itu semua terjadi. Ini tanah ini milik kalian. Jangan sampai terjadi di Palestina, karena potensi ke arah itu kalau dilihat dari pergerakan Ba'al itu ada potensi semacam itu. Contoh masalah politik, setiap orang yang berbeda di kafir-kafir, kalau yang dipilih mereka dia adalah Islam, kalau yang bukan mereka dia adalah kafir, munafik, diklaim, diframing itu dibingkai seolah-olah yang mendukung dia adalah mendukung agama Islam, yang tidak mendukung mereka
kalau pilihnya pendukung, bukan mendukung mereka, itu dianggapnya kafir dan munafik. Ini sudah nggak bagus. Padahal yang namanya pemilu itu 5 tahun sekali, nggak ada urusan dengan munafik dan kafir. Mereka sudah bergerak di politik. Ini kalau seandainya mereka menguasai politik Indonesia, udah kita sudah boleh sedikit-sedikit diambil. Kita berjuang jihad fisabilillah seperti dulu nanti, berdarah-darah kita. Kita nggak ingin seperti itu. Sebelum ada apa-apa kita hentikan dulu. Jangan sampai mereka punya kekuatan yang kita baik. Kenapa? Karena orang Indonesia itu sangat baik, orang Jawa itu sangat baik, menghormati semua. Saudara-saudara sekalian, jadi itu semua jangan dibiarkan oleh kalian, jangan dibiarkan. Makanya tugasnya kalian itu apa? Tugasnya kalian itu, saudara-saudara sekalian, tugasnya kalian di Cilacap itu menjaga situs-situs sejarah, termasuk menjaga makam dan kuburannya wali, supaya jangan dibangalikan. Nanti tiba-tiba di kampung laut ada bangli lagi, ada bangli mah gitu, nggak kayak nemen gitu pinyaknya segap, kayak nemen. Lu tuh sampai orang gundukan lemak di KW makam, ke makam Habib Wali Kutub, kapal terbang ini dhuwur orang bisa lewat numpak kapal terbang orang kapan yang ngono makam ngono. Lagi proses itu bukan sedikit. Sekarang ada lagi Raden Santri yang muridnya Syekh Datul Kahfi Cirebon, itu juga dibangalikan lagi, dibinyakan lagi. Lalu bagaimana saudara-saudara? Pangeran Sumodiningrat itu adalah keluarga Yogyakarta. Keluarga Yogyakarta kemudian makamnya ada, anak cucunya ada. Dibuat di Semarang, haulnya banyak, ribuan datang, pemerintahnya kekolek. Mana pemerintahnya datang? Bahkan ada yang mengatakan itu diambil dananya dari APBD untuk mendirikan makam itu, tanpa meneliti bagaimana nasabnya, tanpa meneliti bagaimana sejarahnya, tanpa konfirmasi. Saya yakin tidak ada konfirmasi dengan Yogyakarta. Dibuat, udah makamnya udah mewah, bagus, orang sudah banyak ziarah seperti di situ. Padahal semua diulang nggak dibantu asli. Tapi diklaim Habib Hasan bin Toha. Masya Allah. Saya kadang-kadang orang seperti ini gimana nih? Mempertanggungjawabkan di depan Allahnya bagaimana ini? Kalau saya tuh ngeri itu. Ngeri. Kenapa? Itu menyesatkan banyak umat. Mereka udah nggak ada takut lagi sama Allah menurut saya. Kalau memang seperti itu dilakukan secara sengaja. Apalagi seumpama ada analisanya orang, itu Gus, ada namanya, ada praktek untuk cari duit itu. Dunia itu dengan cara menjual itu, memalsukan kuburan, dijual, nanti kita dapat itu, bisa buat bangunan, bisa dapat bantuan apa, kemudian itu orang ziarah nanti banyak sumbangan. Subhanallah. Kalau memang seperti itu jadinya, itu berarti betul-betul ngerjai dan membodohi rakyat Indonesia. Ini sudah fatal menurut saya. Jangan sampai didiamkan semacam ini. Saudara-saudara sekalian, jadi sampai semua itu harus tahu bahwasannya, ya, yang datang di Indonesia, orang dai yang datang di Indonesia, atau semua orang Arab yang datang di Indonesia ada dua. Ada satu Hijaz, nomor satu Hijaz, nomor dua dari Hadramaut. Kalau dari Hijaz abad ke-9 sudah datang mendirikan kerajaan Islam abad ke-13, sudah mendirikan kerajaan Islam dari mulai Samudra Pasai sampai Maluku, sampai Ternate, Bone, sampai kerajaan Islam Mataram, sampai Demak, sampai Cirebon, mendirikan kerajaan Islam. Itu dari Hijaz. Hijaz ini adalah ada dari bangsa Al-Hasani, dari bangsa Al-Husaini, keturunannya Sayyidina Hasan, keturunannya Sayyidina Husain. Disebutnya apa? Disebutnya Syarif. Kalau nggak Syarif, Sayyid. Kalau nggak Syarif, Sayyid.
kalau dari Sayyidina Hasan Sayyid, kalau dari Sayyidina Husain Syarif. Turun dari Hijaz ke Irak, dari Irak ada yang ke Maghrib, ada yang ke Mesir, ada yang ke Uzbekistan, kemudian ada yang ke Persia. Kemudian barulah datang ke Indonesia, mengislamkan tanah Jawa. Ini bangsa Syarif ini ada sekalian ma'indahum tamayyuzat. Mereka tidak pernah memiliki satu ciri yang membedakan, tidak punya marga. Kalau yang dari Hadramaut punya marga, ada Segaf, ada Latos, ada Bin Yahya, ada Al-Buhdar, ada Ba'ambud, ada Al-Kaf. Itu marganya, Al-Habsyi. Kalau dari Hijaz, dari bangsa Syarif dan Sayyid, Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan, itu tidak memiliki marga yang membedakan. Nisbatnya pada apa? Kalau dinisbatkan pada daerah. Sayyid Rahmatullah Sunan Ampel Al-Jawi bin Sayyid Ibrahim As-Samarqandi, Samarkand. Nasabnya nisbatnya sama kampungnya, nisbatnya sama kampung. Jadi gak ada bangsa yang membedakan semacam marga buat teman-teman. Kemudian kalau saya terus dulu, kemudian bin Maulana Al-Maghribi, Maghribi Maroko. Ada di India seorang Sayyid namanya Sayyid Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi. Nadwi itu nisbat pada pondoknya dia namanya Nadwatul Ulama. Jadi dia ada punya marga. Abu ya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Makki Al-Maliki Madhaban wal Makki Maulidan, tempatnya di Makkah. Jadi yang namanya Sayyid dengan Sayyid itu udah punya marga. Kalau datang di Maghribi jadi orang Maghribi, kalau datang di Afghanistan dari orang Afghanistan, kalau datang di Uzbekistan dari orang Uzbekistan, kalau datang di Cina jadi orang Cina. Karena kawinnya dengan orang Cina akhirnya matanya sipit-sipit. Datang ke Jawa jadi orang Jawa karena kawin dengan ibunya dari Jawa, akhirnya juga matanya juga nggak begitu lebar, hidungnya nggak begitu mancung, blesek-blesek, ashabul blesek. Kulitnya juga busem-busem. Karena kadang-kadang nur sama ibunya, tapi kadang-kadang ada yang nurun bapaknya, yaitu agar hidungnya panjang seperti orang Arab, karena memang orang Arab. Bangsa Syarif ini terbenam di dalam bumi, dia menyatu dengan semua masyarakat. Makanya beberapa ulama ketika ditanya, mana dzurriyyahnya Rasul? Mana itu dzurriyyahnya Rasul ya Maulana? Ya Syekh, putunya Kanjeng Nabi ini pundi, putunya Kanjeng Nabi ini pundi. Maka para ulama mengatakan sirrun min asrarillah, cucunya Rasulullah itu adalah salah satu rahasia Allah. Kenapa? Karena cucunya Rasulullah itu terbenam dengan apa? Dengan orang setempat terbenam di dalam bumi. Tidak ada tamayuzat, tidak ada ciri yang membedakan. Jadi orang biasa sehingga orang nggak tahu bahwa itu adalah cucunya Rasulullah. Sebab kalau diungkapkan maka dikultuskan, maka Rasulullah, maka Allah Subhanahu Wa Taala membenamkan di dalam bumi. Tidak diungkapkan, sebab kalau diungkapkan maka akan dikultuskan. Jadi jangan harap yang namanya bangsa Syarif dan Sayyid itu punya marga. Saya marganya apa? Nggak ada marga. Saya marganya Al-Ashirboni aja, Al-Buntati, Al-Bandawi. Enak orang penak terus marganya kayak. Jadi orang anak mau kayak Atos, kayak Segaf, kayak Bin Yahya, Al-Muhtar, orang anak gak ono. Sebab Syarif Sayyid orang dua marga. Orang Syarif orang sedulur saya ngomong. Ini orang Syarif orang sedulur adalah bangsa Syarif, bangsa Sayyid. Datang ke Indonesia para Syarif orang sedulur untuk dakwah Islamiyah. Salah satunya adalah dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan cara, satu adalah mempelajari budaya-budaya dan adat-adat tanah Jawa dan Indonesia ini, dimasuki nilai-nilai Islam, asimilasi terhadap budaya-budaya Indonesia setempat atau budaya lokal dengan nilai-nilai Islam.
dakwah dengan cara yang sangat unik, toleransi luar biasa, perbedaan yang disebut Bhinneka Tunggal Ika itu sejak zaman dulu sudah ada. Jadi tidak boleh diubah-ubah. Indonesia sudah beres, masalah Bhinneka Tunggal Ika sudah beres, masalah yang berkaitan dengan kehidupan sosial keberagamaan, berbeda agama, berbeda suku, bahasa, berbeda pendapat, sejak zaman dulu sudah ada, dan Indonesia tidak pernah problem, semua udah beres semua. Jadi jangan diutik-utik kalau sampai kalau panjenengan utik-utik merusak tatanan yang sudah ada. Indonesia zaman dulu ada konflik, ada antar kerajaan, ada konflik, fitnah, hoax ada, tapi semuanya diberes semua. Kenapa? Itu adalah kepandaian orang tua kita pada waktu zaman dahulu dalam rangka menangani dan menyelesaikan segala problema kemasyarakatan, baik sosial, politik ataupun ekonomi, beres itu. Maka timbullah di dalam filsafat Indonesia apa yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ikut zaman rumin kesoan dan beres itu. Sing beda agama uripe aku di sono kali zaman dumin, sing beda politik uripe aku di sono kali zaman dumin. Akhirnya akurat kan beres itu ya, saya jadi beres, seorang ada masalah. Maka di situ begitu Islam datang harus seperti itu. Ya harus beres, jangan menciptakan masalah, jangan memprovokasi untuk saling tuding menuding, memprovokasi orang untuk melawan seseorang yang tidak bersalah, memprovokasi orang untuk menyerang pemerintah yang sah, menyerang orang-orang yang berbeda dengan dia, memecah belah umat Islam dengan satu tujuan dan dasar apapun. Ini proses adalah sesuatu yang baru yang merusak tatanan yang sudah dibangun oleh para ulama-ulama dan para orang tua kita leluhur kita zaman dahulu. Beres diacarakan. Dulu sampai kita di wong Islam itu proses beres. Urusan dari adat budaya Jawa beres, urusan dari adat budaya Sunda beres. Selesai diacak-acak, gak usah diutak-utik. Dari panjenengan tinggal ngerusak kemauan. Orang serek, orang sedulur saya mawon. Jadi orang serek, orang sedulur. Ini nomor selanjutnya, dakwah yang dikemukakan oleh orang-orang yang Hijaz itu adalah apa yang disebut dengan ijra'u nutfatin nubuwah, yaitu adalah mengalirkan darah kenabian. Mengalirkan darah kenabian. Mereka itu para syarif, mereka itu para sayyid, mereka itu cucunya Rasulullah. Kawin dengan orang Jawa, kawin dengan orang Sunda, kawin dengan orang Sumatera, Kalimantan, kawin dengan orang Aceh, kawin dengan orang lokal. Akhirnya darahnya Rasulullah meresap pada anak dan putra-putranya, sehingga putra-putranya banyak yang jadi jadi ulama, orang alim, menurunkan beberapa keturunan, akhirnya jadi kiai, jadi ulama, pulang dari kiai, mendirikan pesantren dan segalanya. Akhirnya kiainya tersebar kemana-mana, anaknya ini tersebar, apa yang ke Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Sumatera, Ambon, Ternate, Bone, Aceh, Padang, semuanya tersebar. Dengan kurun waktu para sahabat Rasulullah sekitar 400 tahun sampai 500 tahun sudah tersebar semua itu. Mereka itu sudah di dalam dirinya sudah ada darahnya Rasulullah. Jadi kalau seumpama Anda ada oknum habaib mengatakan saya ini adalah mengandung darahnya Rasulullah, nah Anda harus tahu yang mengandung darahnya Rasulullah bukan Anda saja, semua orang Indonesia, hampir 80%, apalagi kiainya 99% sudah mengandung darah Rasulullah. Kenapa? Karena bimbingnya dari Wali Songo, bimbingnya dari ulama zaman dahulu. Ini sejarah. Apalagi si ngaku-ngaku malah palsu, gitu. Si ngaku-ngaku malah palsu, si dipalsu malah asli. Lo penipu dah sampai itu. Orang serek, orang sedulur sekon. Ini yang disebut dengan apa? Ini yang disebut dengan orang-orang dari Hijaz. Nomor kali abad ke-19, Ruqi itu adalah orang-orang dari Hadramaut, Yaman. Ini sejarah apa adanya, bukan berarti saya benci kepada habaib dari Hadramaut, enggak. Tapi ini sejarah. Orang Hadramaut datangnya mendatangkan siapa? Belanda yang mendatangkan.
Loh, kenapa Belanda mendatangkan orang Hadramaut dari Yaman untuk datang ke Indonesia? Tanya sendiri sama Belandanya, tujuannya apa? Sampai saudara-saudara sekalian, pada waktu itu mufti Batavia yaitu Habib Utsman bin Yahya diangkat jadi mufti, padahal di sampingnya beberapa ulama Indonesia banyak yang alim. Mbak Hasyim Asy'ari ada, Mbak Wahab ada, Ki Ahmad Dahlan ada, orang-orang yang insya Allah keilmuannya lebih daripada Habib Utsman banyak. Tapi kenapa kok Belanda, kok kenapa yang diangkat jadi mufti itu Habib Utsman bin Yahya dari Hadramaut Yaman? Apa sebabnya? Tanya sendiri sama Belanda. Saudara-saudara sekalian, tapi kita kan tidak tinggal diam. Kenapa Belanda pilihnya Habib Utsman? Kenapa harus dari Hadramaut datangin kiai? Kan di Indonesia banyak kiai yang pintar yang alim. Berarti ada tujuan. Dia jelas ada tujuan. Kalau seumpama tidak ada tujuan, tujuannya ikhlas untuk keagamaan, secara logika yang fitri, secara logika yang fitrah, yang ngapain jauh-jauh ngambil dari Yaman kalau di Indonesia masih banyak ulama yang alim? Mereka saja diambil dari mufti. Kalau memang tujuannya benar. Walaupun kiai-kiai banyak diminta untuk jadi mufti, nggak mau. Kenapa sebabnya? Sebab kalau saya propose pemerintah Belanda itu pemerintah yang secara de jure itu tidak sah, karena itu perampokan dan penjajahan. Maka pada waktu zamannya Belanda masih ada raja. Kerajaan Demak masih ada, Mataram Islam masih ada, di mana-mana masih ada kerajaan, termasuk Cirebon ada. Makanya Belanda berusaha untuk memasuki, mempengaruhi dan menjatuhkan Kesultanan Banten, menjatuhkan Kesultanan Cirebon, menjatuhkan politik-politik yang ada di Indonesia. Itu artinya apa? Pemegang kekuasaan dan wilayah yang sah itu adalah para sultan-sultan, para kerajaan-kerajaan Islam. Belanda datang mempengaruhi, menjajah dan menghancurkan dan menumbuhkan kerajaan-kerajaan Islam yang sah. Itu artinya mereka menjajah, berarti hukumnya zalim, tidak bisa disebut sah. Jadi kalau sudah ada yang mengatakan bahwasanya penjajah itu adalah Belanda, itu adalah pemerintah yang sah, sehingga sehingga orang-orang pejuang Indonesia dalam merebut kembali tanah mereka untuk dikembalikan kepada mereka yang sudah direbut oleh Belanda, dianggapnya tidak sah. Yang sah itu Belanda. Orang semacam ini londo ireng, pengkhianat bangsa. Dan orang semacam itu nggak usah tanggung-tanggung kayak gitu, bicara saja udah, itu kebatilan udah nyata di depan mata. Saudara-saudara kalian, sekarang ini saudara-saudara ini dari Hadramaut datang. Kemudian apa? Rasul dari Hadramaut datang. Akhirnya tambah banyak. Terjadi konflik internal. Apa sih? Habib perempuan tidak boleh kawin dengan yang lain. Mengklaim dirinya syarifah, nggak boleh kawin dengan orang lain. Ada beberapa syarifah yang kawin dengan orang lain yang ada di Singapura, dianggapnya zina, tidak sah, bahkan dipaksa untuk pisah. Beber, akhirnya konfliknya sesama orang Yaman, di mana orang Yaman ada bangsa masyayikh yang bukan Ba'angi, kawin dengan bangsa Ba'angi, dianggapnya tidak sah, itu perzinaan. Akhirnya break antara orang Yaman masyayikh dengan orang Yaman Ba'ali, nggak karuan, diakur-akur. Akhirnya sampai mendatangkan Habib Abdurrahman As-Segaf datang untuk mengkelirkan, tidak clear. Sampai Syekh As-Surkati datang yang dari Mekah, itu juga datang untuk mengakurkan orang Akurmani. Ba'aliyah tetap pengennya mengklaim bahwasanya ras mereka paling hebat, ras mereka paling tinggi, yang lain mereka dianggapnya rendah. Akhirnya jadi As-Surkati ngedi kowe saya kepe bangsa masyayikh gawe cewek ojo robito alawiyah gawe cewek Allah akhirnya digawe al-irsyad. Jadi para saya terkeras dulu. Maka dari bapak dan ibu sekalian, akhirnya yang datang untuk menasihati apa? Bukan sekedar orang-orang biasa. Para ulama, para kiai datang untuk mengakurkan. Dari Yaman beberapa kiai datang ke Indonesia untuk mengakurkan kaum Ba'ali yang ada di Indonesia dengan bangsa masyayikh. Ini para imigran Yaman ini yang lagi ribut diakurkan oleh kiai-kiainya yang dari Yaman pada datang.
Begitu udah datang, ternyata nggak selesai juga, susah. Akhirnya sebagian mereka pulang, sebagian mereka digandul oleh masyarakat. Udah nggak usah pulang, di sini aja, lu ada tanah di tempatin aja. Akhirnya mereka mendirikan pesantren. Jadi awal mereka datang bukan untuk buat pesantren, awal mereka datang untuk beresi problem internal orang Yaman, antara Mayasma saya dengan Mbak Andi, antara Mbak Andi yang perempuan kawin dengan orang lain. Itu banyak permasalahan. Jadi sebetulnya kalau saya berhabaib ini harus banyak berterima kasih kepada pribumi yang sudah ahlan wa sahlan wa marhaban, nggak usah pulang lagi Habib, udah di sini aja, buat pesantren kami lagi sama panjenengan, kami anggap sampean guru. Itu harusnya seperti itu, harus banyak berterima kasih, bukannya menginjak-injak, bukannya mengklaim, bukannya membelokkan sejarah. Jadi saudara-saudara sekalian, saya menginginkan bahwasannya kaum Mbak Ali ini yang lurus-lurus saja. Kalau sama benar ya benar, kalau tidak tidak. Nanti kalau masalah-masalah dibahas benar-benar, enggak. Kemudian masalah pembelokan sejarah, kalau cuma memang Anda membelokkan harus minta maaf dan harus dikliarkan, diluruskan. Sejarahnya diluruskan, makam-makam yang palsu-palsu bongkar itu. Buat apa itu? Sebab apa? Sebab itu menyesatkan banyak orang. Siapa yang bertanggung jawab di depan Allah? Siapa? Ya, orang ini orang yang nggak takut sama Allah itu kayak gitu. Saudara-saudara sekalian, jadi masalah Ki Imaduddin untuk membahas dan mengkritisi nasabnya habaib itu adalah bukan masalah Ki Imaduddin saja, sejak zaman dulu sudah ada. Itu bukan masalahnya Ki Imad, bukan. Cuma sampean kan diarahkan ke Imad saja supaya panjenengannya benci sama Ki Imad, bukan. Imam Fakhruddin Ar-Razi dan beberapa ulama zaman dahulu yang sudah mengatakan bahwa nasabnya Bang Ali itu batal, tidak bisa nyambung ke Rasulullah. Itu sejak zaman dulu sudah ada. Jadi bukan masalah Ki Imad. Ki Imad hanya memunculkan, Ki Imad hanya menunjukkan kepada orang Indonesia begini loh, nih saya punya kasus ini begini, catatannya ada di kitab-kitab tuh, ada begini, ternyata seperti ini, ternyata habaib itu adalah batal, tidak nyambung. Dijawab lagi dengan ilmiah lagi, kok usah ngamuk-ngamuk. Kalau ngamuk-ngamuk ya urusan ngamuk. Indonesia kalau ngamuk juga nggak ada yang bisa ngelawan. Dikiranya orang Cilacap nggak bisa ngamuk apa? Orang Cilacap tuh berani-berani ngelawan nopo bae menang wong Cilacap, kecuali ngelawan bojone dhewe ora pernah menang. Segagal-gagal wong Cilacap ngadepi bojone dhewe wis kaya surut kabeh. Lingsat-lingsep ora karu-karuan. Wis percuma kumise Jawa-Jawa, cukup teh kumise sampean. Ning bojo teh kalah sampean. Nggih apa mboten? Nggih. Sopo ngaku dhewe. Ora srek ora seterus tema. Ini saudara-saudara sekalian. Jadi bukan masalah yang berkaitan, bukan masalah benci atau tidak benci. Karena jadi kalau semua ada yang memframing bahwasanya itu atau keiman atau yang lainnya itu adalah benci kepada habaib, itu salah Anda. Anda itu berarti diarahkan untuk benci kepada keiman. Nggak boleh. Kita nggak pernah benci habaib. Kita lagi ngomong habaib itu nasabnya sini, darahnya kesini, rasanya ras ini. Nah aku ngomong kayak dia Pak Ifta itu menengani Cilacap, tapi nyatanya dia buang Cilacap deh, buang Pangandaran, darah Sunda. Bukan berarti pulang ini Pak Ifta sanes, ini lagi bicara originalnya seperti itu. Nah kalau Pak Ifta nggak merasa, ya udah saya bukan, karena saya begini sejarahnya saya begini. Tinggal panjenengan antitesisnya mana, gitu kan, dibuktikan manuskripnya. Poros dulu. Sebabnya apa? Sebab ini pemalsuan makam. Saya lihat di dalam sejarah itu bukan sekarang saja, bukan di Indonesia saja, sampai di Yaman juga terjadi. Contohnya apa? Contohnya Said Ahmad Al-Muhajir. Ini makamnya ada dua, satu di Irak, nomor dua di Persaisah Yaman. Yang dikenal sejak kewafatannya Said Ahmad Al-Muhajir, yaitu wafatnya itu tahun 345,
pertengahan abad keempat Hijriah. Itu Sayyid Ahmad wafat di Irak Selatan yang sekarang di Najaf. Semua orang tahunya itu. Seluruh dunia kalau mau ziarah ke situ, ke Sayyid Ahmad tuh. Tiba-tiba abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, 600 tahun setelah itu muncul ada makam baru di Hadramaut apa di Yaman yang disebut di Usaisah. Katanya itu makamnya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Itu makam yang ada di Usaisah tidak dikenal oleh dunia Islam sebagai makamnya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Sejak zamannya Sayyid Ahmad Al-Muhajir wafat, itu tidak pernah dikenal bahwa Sayyid Ahmad itu makamnya ada di Usaisah di Yaman. Semua orang kenal dia ada di Irak, dan munculnya makamnya ada di Usaisah Yaman itu 600 tahun setelah kewafatan Sayyid Ahmad baru muncul. Mereka pemalsuan makam itu. Makam dipalsuakan berarti, Masya Allah. Wong Cina masukkan HP, masukkan radio, masukkan motor, kita ahli masukkan makam. Berarti mungkin makam KW itu wali KW 1 atau KW 2. Makanya semuanya ziarah barokah KW mlebu surat KW itu. Masya Allah, itu apalagi kalau saya pergi dalam sejarahnya, kenapa di Usaisah itu ada makamnya Sayyid Ahmad? Itu adalah ada sejarahnya seorang Habib yang pengen tahu makam leluhurnya atau yang disebut Sayyid Ahmad. Katanya berdasarkan syafaat dia melihat cahaya jatuh di Usaisah, lah cahaya itu jatuh di dalam tanah, lah dianggap itu tanahnya Sayyid Ahmad, makamnya Sayyid Ahmad. Jadi berdasarkan syafaat semacam itu. Nah sekarang cahayanya, kalau cahayanya jin dengan setan gimana? Masya Allah. Seperti apa? Sebab ini mukhalifun lil waqi'. Ini satu hak walaupun itu dari orang yang sufi, tapi satu haknya itu kalau saya kesimpulannya isyaratnya itu masalahnya bertentangan dengan yang ada kenyataan. Sebab apa? Sejak abad pertengahan 4 Hijriah Sayyid Ahmad itu meninggal, makamnya ada di Najaf di sana. Belum sampai ke Yaman sudah makamnya ada di sana. Saksinya banyak, dari Badul Abdal ada, dari Badul Qudaimi ada, dan orang-orang setempat juga ada yang ikut menguburkan juga saya, katanya bilang seperti itu. Disaksikan dari orang sana, kami juga bangsa kami ikut menguburkan Sayyid Ahmad di situ, ikut memandikan, ikut mensolati, keturunannya sejarahnya ada. Tiba-tiba 600 tahun setelah itu muncul ada makamnya Sayyid Ahmad anyar ono di Usaisah. Ini makamnya sopo? Nih supaya didesak-desak itu akhirnya mengaku barangkali ini ada telapakan. Apa endasmu? Main tapak-tapak baik tapaknya sopo? Gimana deh? Sekarang orang-orang berarti kalau mau ziarah ke Sayyid Ahmad tidak di Najaf, tapi datangnya kemana? Datangnya ke Usaisah. Alasannya apa? Alasannya di Najaf itu adalah orang Syiah, kalau di Usaisah orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan masalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiahnya, ini masalah kenyataan sejarah makam. Makamnya Sayyid Ahmad itu adanya di Irak, bukan di Usaisah. Kenapa ente ziarahnya ke Usaisah? Ya cuma aku Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kayak gue. Tidak dibenarkan, bukan masalah di sana Syiah di sini. Ahlus Sunnah bukan seperti itu. Membuat makam dengan dasar ada cahaya yang jatuh. Empu bener buora itu asal ditokoni ke makamnya Sayyid Ahmad. Jadi Ifta kepengen ziarah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di Irak. Orang duit-duit. Akhirnya sembahyang istikharah tiba-tiba dewetan delong ono cahaya tiba nyiringane balong. Kejare iki ngomong ki nyong yakin ki makom Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ki wong kentir apa wong edan ya. Ngene kok badan. Itu dasarnya seperti itu. Bagaimana itu bisa dibenarkan?
itu nggak benar dan sudah banyak yang membantah. Tapi kaum Mbak Ali ini memang rangkot keras kepala, nggak mau menghentikan. Lanjut dengan sumber bahwa di Yaman itu ada yang asli Yaman, ada yang Ba'ami. Orang-orang yang asli Yaman itu banyak yang tidak pro ke Ba'ami, karena Ba'ami dianggapnya bukan orang Yaman, bukan orang Yaman asli. Orang siapa Rasul? Nah itu masalahnya itu seperti itu, bukan masalah benci atau tidak. Ini bagaimana masalah kuburan? Ternyata bukan sekedar abad ke-10 Hijriah terjadi pemalsuan makam, bukan sekedar di Yaman. Ini kita di Indonesia banyak kaum Ba'alawi juga tetap baik, sifat wataknya orang hilang-hilang. Makam Indonesia palsunya. Jadi kita percaya, oh kalau di Indonesia seperti itu, jangan-jangan di Adromaut, di Yaman juga seperti itu kejadiannya. Namanya nama cangkolan. Ya Habib Hasan bin Toha bin Yahya, kata keluarganya bilang, berarti mbak saya berarti Habib Toha. Perasaan saya nggak punya itu mbak namanya Habib Toha. Ada yang mengatakan ini segaf. Ini segaf dari mana? Oh, nama saya itu nggak ada segafnya. Ini sudah sekalian yang terjadi seperti itu di Indonesia, dan ternyata ini muncul lagi. Saya kemarin pada waktu saya mau datang sini, saya dapat beberapa makam yang dipalsukan. Ini muncul lagi, ada yang dibongkar oleh masyarakat di pinggir laut, dibongkar oleh masyarakat. Kenapa alasannya? Kata masyarakat, dulu di situ nggak ada makam, maka dari itu kami bongkar. Ini tuh ada makam baru, makamnya Habib, yang membuat juga Habib, yang membuat itu Habib. Habib datang di situ membuat makam, katanya di sini kan ada makamnya wali, itu dari bangsa bin ini, al ini. Begitu nih kono makamnya, kono piro, kono 4, kono 5, subhanallah. Akhirnya tiba-tiba nongkono prosedur, kata masyarakat mengatakan nggak ada makam di situ, itu adalah area daripada pertanian. Terus lagi bongkar, isu seperti ini, masalah keiman muncul, bahwa sama habaib itu akan tidak nyambung kepada kanjeng Nabi. Isu pemalsuan makam itu apa sih muncul? Akhirnya masyarakat ngomong, jangan-jangan kue palsu dibongkar, itu keterlaluan, makamnya orang anak isi. Jadi di masyarakat ziarah ini apa? Udah roti kosong blong banyak sampai ada ngomong coba kok bisa digoreng kan subhanallah. Ya katakan itu sebagai orang Indonesia itu ya terlalu baik lah, nggak ada kecurigaan. Orang baik itu ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Menganggap semua orang baik semua, padahal ada yang jahat sama sampean. Oh, seterusnya kawan. Ini saudara-saudara yang di Semarang itu juga ada yang ziarah ke sana. Dianggapnya Habib Hasan, banyak yang malah ada fotonya. Aku nggak ngerti yang buat fotonya siapa. Saya yakin itu Allah marah banget sama. Jadi karena sudah banyak ikhtiar, sudah banyak keterlaluan yang dilakukan oleh oknum habaib, oknum Ba'ami seperti itu, maka Allah butuh kekuatan untuk membongkar semuanya sebelum mereka berkuasa, sebelum mereka meruasa, sebelum mereka menyebar, sebelum mereka menjerat kalian semua. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sayang sama bangsa Indonesia, makanya diungkap semua. Senang gak senang ungkap nih selama. Sampai ngerti dulu ada keluarganya Ubaidillah bin Ahmad, cuma disebutnya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib, yang menguasai Mesir dengan Irak, yang menguasai Mesir dengan Afrika. 200 tahun mengatasnamakan cucunya Rasulullah. Orang semua terhipnotis, orang semua banyak yang ikut, orang semua banyak yang terdoktrin dengan doktrin yang sesat. Tetapi sikap tingkah laku mereka semakin hari semakin tidak menyenangkan. Semakin hari semakin mereka itu berbuat sesuatu yang tidak baik, termasuk pemalsuan nakal, termasuk pemalsuan nasab-nasab. Itu pada waktu zaman dulu di Mesir dengan di Irak sudah ada. Apa di Mesir dengan di Afrika yang disebut Banu Fatimiyah, itu keluarganya Ubaidillah bin Ahmad. Hampir sama namanya dengan Ubaidillah bin Ahmad, bahkan itu juga sama.
Ubaidillah bin Ahmad, cuma klaimnya bin Ahmad Al-Muhajir. Kalau ini Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib. Sama juga lihat ada beberapa oknum, beberapa orang keluarganya Ubaidillah bin Ahmad ini, anak cucunya yang menguasai 200 tahun ini, ada yang juga dianggap wali oleh orang, dianggap wali, dianggap asas. Kalau melihat ke atas, melihatnya adalah mahfud, melihat arsnya Allah, doanya selalu dikabul dan istijabah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang banyak ngalah barokah. Itu hanya artinya saudara-saudara keluarganya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib semakin semena-mena menipu masyarakat. Akhirnya ada yang membunuh masyarakat, akhirnya ada merampok uang masyarakat, memaksa masyarakat untuk memberikan hartanya, memberikan uangnya dengan cara menjual agama dan menjual nasab ke Rasulullah. Akhirnya sudah keterlaluan yang luar biasa, mempermainkan perempuan, keterlaluan yang luar biasa. Makanya Allah mengungkap semua itu di depan orang Mesir, di depan orang Afrika, bahwa mereka menisbatkan dirinya kepada Rasulullah itu palsu, dan akhirnya dihancurkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kitab-kitabnya dihancurin semua, kitab-kitabnya dihancurin, bakar semua. Kenapa? Karena doktrinnya sesat. Inilah tadi mirip, ada mirip. Kalau seumpama zamannya anak cucunya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib membunuh orang, sekarang ada tuh tahun 2011 seorang Habib itu karena punya utang 500 juta nggak bisa bayar, akhirnya buat rekayasa. Begitu buat rekayasa, muridnya dibohongi suruh membunuh, akhirnya jamaahnya sendiri dibunuh, dibakar. Masya Allah. Itu termasuk apa? Termasuk juga suaminya, termasuk istrinya, termasuk anaknya. Bukan dibakar, apa yang dibacok. Dibacoknya lagi sholat, lagi sujud. Ini sudah ada. Urusan masalah perempuan ya udah banyak, udah masyhur. Ya, dari yang kecil sampai yang besarnya kayak gitu. Walaupun tidak semuanya oknum. Ada lagi sekarang ini saudara-saudara sekalian, mempermainkan perempuan. Ada beberapa itu oknum-oknum ba'ami seperti itu hampir sama. Apalagi urusan masalah mencari duit, subhanallah, makso sampean minyak wangi regane 20.000 didol kudu 2,5 juta. Nek sultan sampean ora gelem berarti mlebu neraka. Sampai nek wedi akhire kudu didol demi untuk minyak wangi, padahal regane 20.000 kan dasmu. Lah sebenarnya ini banyak saudara-saudara oknum seperti itu. Maksa-maksa datang kepada Kanjeng Nabi minta kambing, apa sebab mau maulid Nabi, kambing sekian, kalau enggak berarti sampai enggak cinta Rasulullah. Saya ini cucunya, jangan begitu kualat dan segalanya. Sampai ini bingung, apa gue duit, sekat gue duit, akhirnya lurus waya-waya. Masih bojone dironcoti sedaya didoli kabeh. Angko maulid Habib, padahal dheweke ora mangan wedhus, mangan wedhus Habib. Ini jenenge Habib wedhus ya. Dino mboten? Akeh para sedaya kowe. Itu proses ibu lah demi itu Pak. Para sekolah mengagung-agungkan rasnya luar biasa. Lagi para sekolah dulur, maka di sini inilah yang harus diluruskan oleh kita semua. Inilah yang harus diketahui oleh kita semua. Inilah yang harus disikapi oleh kita semua sebagai umat Islam. Jangan sampai dibiarkan kebatilan ini akan menggeser satu kebenaran yang sudah dialamkan oleh orang-orang tua kita, oleh leluhur-leluhur kita. Dan semangke kalau saya prosedur, nek NU kepripun Gus? Nek NU niku serba pekewo. Sebab NU niku Pak Ali dikatakan NU. Oh, teng NU niku murid-muridnya Pak Ali yo kathah, gitu. Wong NU niku ya muridnya Pak Ali, muridnya apa ini akeh semua hidupnya akeh. Maka dari itu yang berjuang di dalam kebangkitan Wali Songo itu adalah orang NU yang peduli terhadap agama, peduli terhadap bangsa, peduli terhadap sejarah leluhur, peduli terhadap situs-situs yang berharga yang bersejarah di Indonesia. Ini panjenengan peduli, ayo kalau salah panjenengan gabung, kalau karang panjenengan bentuk laskar disebut laskar sabilillah, sambilan waliullah sebagai langkah pijakan pertama untuk kita semua menyikapi semua itu.
Ya si habis orang bener. Lah sing bener orang ada urusan sing bener. Nek bari cuma urusannya sareng apa? Sareng apa? Lutfi wae, balutfung bener ya ora ada urusan. Habib Umar bin Hafid orang ada urusan yang bener kok. Sampai ini selawatan, Habib Ali Al-Habsyi yang punya urusan ngalap barokah apa? Gimana betul? Tapi si murah bener iya lah iki kudu diadab gimana kalau sampai nantinya gimana betul? Kalau saya proposal, nah sebab nopo? Sebab niki habaib niki sudah gagal dalam 3 tingkatan. Gagal dalam membuktikan dia sebagai keturunan Kanjeng Nabi, sebagai manuskrip data-data ini gagal. Sudah tidak terbukti dari manuskrip, dari data-data kitab-kitab yang ada itu tidak pernah disebutkan. Nomor 2, proses proposal adalah dari segi karakteristik habaib itu oknum-oknumnya akeh sumorat pas dari akhlak Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada yang membunuh jamaahnya, ada yang menipu, ada yang berbuat tidak baik terhadap bermain perempuan dan segala. Ada yang sukanya seperti ini dengan mengagungkan dirinya sebagai sebagai habib, sebagai cucunya Kanjeng Nabi. Orang sembahyang orang apa mesti mlebu swarga. Emang swarga dekene mau nenek moyangmu. Nyuartakan sampai ini swarga itu gadai Kanjeng Nabi niku gadai Gusti Allah. Swarga niku gadai Gusti Allah niku gadai Kanjeng Nabi. Gadai Gusti Kanjeng Nabi merasa memiliki surga apa mboten? Buktinya apa? Buktinya Kanjeng Nabi ngendika ya Bani Abdi Manaf anqidhu anfusakum minan nar fa inni la ughni ankum minallahi syai'a. Wahai Bani Abdi Manaf, selamatkan kalian semua dari api neraka. Sebab saya ini tidak bisa berbuat apa-apa untuk bisa menyelamatkan kalian ketika kalian salah depan Allah. Ini berarti neraka itu harus kagungan Kanjeng Nabi niku dekene Gusti. Sampai Kanjeng Nabi ketika dumateng wong Quraisy, ya ma'asyira Quraisy. Ya Bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Fa inni la ughni ankum minallahi syai'a. Karena aku ini tidak akan bisa menyelamatkan kamu ketika kamu berbuat salah depan Allah. Yang izin orang sanggup. Sampai kan Siti Fatimah ya Fatimah anqidhi nafsaki minan nar. Fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Apa tuh ora bisa nulung kowe Fatimah untuk kowe ora bener. Ngasane Gusti Allah priwe cara nulunge nek Gusti Allah bendo apa ora kawani. Artinya neraka niku dekene Gusti Allah sanes dekene Kanjeng Nabi. Swarga niku dekene Gusti Allah dekene Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tidak pernah merasa memiliki surga, tidak pernah merasa memiliki neraka. Si wong sing ngaku putu Kanjeng Nabi, bakal di oknum Habib ngomong mesti manjing surga, pasti manjing neraka. Ki wong edan wong kentir ya. Dina mboten? Jelas boten leres niku para sahabat Rasul. Nek kulo bangsa Syarif. Kulo kadang-kadang kami zaman dulu kulo kadang-kadang disebutnya ono sing ngundang Habib. Padahal aku kudu Habib Syarif. Nah Habib sing Hadramaut kulo Syarif tak menghijaz. Mbak kulo sedaya dunane Syarif orang ana sing Habib. Syarif Nuruddin, Syarif Muridin bin Syarif Ali, Syarif Abdurrahman bin terus Syarif Muhammad Arifin bin Syarif Hidayatullah bin Syarif Abdullah. Syarif sedaya. Cuma mat wong silakan ngundang nyong Habib yang umbar tadi nggak cangkem rompeng kaya wis umbaran bahawis muka-muka Gusti Allah ngapura kaya waya nyatanya yang nong Habib sing doang nong tuh ngatur matu yang dunia Syarif orang anak wong cepet nong Arab ziarah nong Habib Hidayatullah orang anak sedaya Syarif Hidayatullah. Jadi para syekh para rasul sedaya mawon niku. Lah niki para syekh nek kula benci kula niku Syarif sange Habib itu berarti kula niku benci dumateng Habib. Ora aku iki lagi cerita wae dewek. Aku iku wong Cirebon kudu wong Cilacap. Ora berarti gedhe wong Cilacap. Ora, lho sampeyan salah paham. Dadi wong kok gak peran nemen sampeyan iki. Nggih ta? Lah iki para syekh para rasul sedaya mawon. Jadi para syekh para sedulur kowe. Nah niki adalah fitnah-fitnah yang semacam ini itu harus segera dihentikan. Tapi ini framingnya banyak. Framing di masyarakat yaitu adalah dikiranya kita orang yang mau meluruskan dianggapnya benci kepada habaib. Padahal orang sesama umat Islam orang. Gitu.
Orang nomor ketinggali ya habaib harus bisa membuktikan kalau dia itu memang betul-betul nasabnya nyambung kanjeng Nabi, sementara ini tidak bisa dibuktikan. Kalau orang terbukti, gak usah ngamuk-ngamuk. Nek ngamuk-ngamuk nyongnya bisa ngamuk bodoh bae. Ini sampai ngamplong nyong bisa ngamplong bodoh bae. Nyelanang bodoh bae wong lanange. Dino mboten? Nah ya biasa mawon. Nek anggap tidak terbukti ya wis dikatakan ternyata saya itu nasabnya tidak terbukti ke Rasulullah, berarti saya itu jangan disebut cucunya Rasulullah. Jadi udah Habib ya Habib, wis tinggal Habibnya tetap tapi aja jolok ngaku-ngaku dan ikut kanjeng Nabi maning. Ku maksudnya nyoba ya kuwi gampang. Ya masalah menyebut orang Yahudi, ya gimana lagi? Yang namanya agama Yahudi dengan ras Yahudi beda nih panjenengan. Disebut ras Yahudi bukan berarti musuh Islam. Apa sebab? Sebab kalau ras dengan agama beda. Baru kalau agama Yahudi baru musuh Islam. Lah anda semua ras Yahudi orang ulama sing ras Yahudi itu kata. Mila contohnya siapa? Imam Ibnu Jurayj itu juga Yahudi. Syekh Ibnu Jurayj, Wahab bin Munabbih, Ka'bul Akhbar, termasuk juga seorang Yahudi yang dipuji oleh ulama-ulama besar seperti Imam Jalaluddin Al-Ma'ali dan Jalaluddin As-Suyuti, termasuk ulama-ulama tafsir. Sopo? Abdullah bin Salam, itu seorang yang alim ulama besar, rasnya ras Yahudi. Orang usah muri-muringan sih biasa Pak. Anggur memang semua mampu. Aku kurasa Yahudi tapi aku itu adalah misraku Islam. Aku komitmen Islam. Aku ora gelem meluning agama Yahudi. Bagian aku kerasa ras Yahudi. Gitu. Selaku. Contohnya kados ngeten. Kulo niku saking Hijaz. Hijaznya sapa suku? Ya suku Quraisy no. Gitu. Penak ora penak, ora disebut yang menunggu apa Quraisy. Pada wong Cilacap anggur penting Quraisy wis muncak nanti kok ning langit nomor 7. Kafir Quraisy, musyrikin Quraisy, Abu Jahal Quraisy, Dasmu Quraisy, ora apik kabeh ning Cilacap iki. Gitu. Tapi penak ora penak ngomongnya Quraisy dan priwe. Sing penting aku iku anggar Quraisy ya, metuwe ora sing ora apik tapi metuwe sing apik-apik. Gitu. Begitu seumpama kalau ente itu seumpama ternyata rasnya ras Yahudi, karena di dalam diri ente itu menyatakan seperti itu, manuskrip bisa diputar balik, sejarah bisa dibelokkan, data-data yang ada bisa dimanipulasi. Tapi kalau data yang ada pada diri anda yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang mampu merubah. DNA, tes DNA, awak kita sampai nopo, cek Yahudi, orang jadi masalah. Aku Yahudi, tapi aku pengen jadi kiai ini Islam. Nyebarkan agama Islam itu jadi masalah. Cuma permasalahannya kan apa? Permasalahannya panjenengannya pengen sebutnya kudu kanjeng Nabi terus ya. Kenapa sih pengen goroi wong Cilacap? Wong Cilacap gampang digoroi lho. Gitu. Lagi para syarek para sedulur, maka dari itu banyak sekali proses sesuatu yang harus diberesi. Maka insya Allah mangke kula mungal dumateng Kusmar niki termasuk Lord Salim bahwasanya segera di Cilacap itu dibentuk aja, dideklarasikan Laskar Sabilillah. Nanti komandonya adalah sama Kiai Salim dengan Kusmar, nanti di Banyumas Kusmar, nanti di itu Kiai Salim. Nanti yang ada membidangi di dalam komando itu adalah kiai-kiai besar dan kiai kecil. Maksudnya supaya bisa mengarahkan panjenengan pada hal yang bijak. Kita didirikan bukan dalam rangka memusuhi siapapun, kita didirikan bukan dalam rangka melawan siapapun, tetapi kita berdiri dalam rangka membela leluhur kita, membela bangsa kita, dan membela agama kita, membela nabi kita. Kalau kita mengatakan seumpama habaib itu ternyata secara data di dalam sejarahnya, di dalam kitab-kitab terbukti secara ilmiah belum terkonfirmasi sebagai cucu kanjeng Nabi karena terputus, maka kita membela nabi kita. Sampean jangan mengaku mengklaim dirinya cucu kanjeng Nabi dalam rangka apa? Dalam rangka membela kanjeng Nabi. Wong sampean itu masih putus secara ilmiah. Sampean jangan suka jual. Ayo menurut kabeh nyok Habib putus kanjeng Nabi. Ini jangan sampai seperti ini. Itu dalam rangka apa? Itu membela Rasulullah. Ini namanya. Lagi para sahabat Rasul maka dari itu kula yung dumateng panjenengan sedaya. Nek badhe setunggal dipun bentuk Laskar Sabilillah monggo. Mangke tinggal tiang-tiange, mangke masalah lambang suwek dibentuk.
Kula pun wonten lambangnya, tapi perlu kesepakatan daripada presidium. Waktu niku teng Buntes sampun diadakan pertemuan, 2 kali pertemuan. Pertama membahas semacam manifesto bahwa kami membutuhkan kekuatan persatuan organisasi untuk arah itu, karena terjadi pembelokan sejarah, pemalsuan makam, bahkan pemalsuan nasab-nasab. Maka kami membutuhkan itu, maka kita akhirnya membentuk Dewan Presidium. Dari Dewan Presidium ini sedang digodok, nanti insya Allah minggu depan badai ketemu mari tengkulo teng Buntet Pesantren niku akan diadakan kongres untuk pembentukan organisasi. Organisasinya namanya apa? Sementara ini namanya Kebangkitan Wali Songo. Di bawah Kebangkitan Wali Songo ono Bansere disebut Laskar, nopo Laskar Sabilillah. Nanti lambangnya ada, cuma lambang wali organisasi dari modal. Maka organisasinya yang kira-kira jangan sembarangan, tetapi ini demi untuk menjaga situs-situs bersejarah jadi harus betul-betul profesional. Kemudian juga harus ada badan advokasinya, karena kadang-kadang kalau semua ada makam diklaim sebagai Habib, kemudian kita nyatakan bahwa itu adalah bukan Habib, nanti kadang-kadang ada benturan hukum. Nah, kita siap advokasinya. Inilah kita semua. Jadi itu saudara-saudara sekalian, jangan sampai kita itu mau dibohongi. Kita ini bangsa besar. Orang Indonesia itu bangsa besar, cuma kan ditenggelamkan sejarahnya oleh Belanda, sehingga kalian tidak tahu kebesaran Indonesia. Bangsa Indonesia itu yang namanya ratunya orang Indonesia itu, kalau nggak salah Ratu Sima itu yang menguasai sampai sebagian daripada Amerika dikuasai, Rusia juga dikuasai. Itu orang Jawa. Ratu Sima itu sebelum Mataram, sebelum Mojopahit, bisa menguasai hampir 3/4 dunia. Apa nggak hebat tuh? Kalian tahu tuh kerajaan Majapahit, kerajaan Pajajaran, atau lagi kerajaan Mataram, kekuasaan sampai di mana? Sriwijaya itu sampai di mana? Sriwijaya itu sampai ke Filipina, sampai ke Thailand dikuasai oleh Sriwijaya. Majapahit juga sama, Malaysia, Brunei, semuanya, Singapura, Thailand, Filipina, sampai Vietnam, campak itu hampir ditundukkan. Itu hebat kita, negara yang sangat hebat. Kemudian juga ada lagi yaitu adalah Napoleon Bonaparte, bukan Napoleon Bonaparte ini. Dan itu kalau saya tinggal wonten di batang Prancis itu adalah keturunan, beberapa pembesarnya adalah keturunan dari Makassar, dari Makassar. Ini Napoleon Bonaparte itu masih keturunan Makassar. Itu sangat luar biasa, bisa menjadi jenderal yang sangat gagah dan bisa menguasai Prancis. Maka dari itu yang hebat sebetulnya bukan Prancis, yang hebat sebetulnya bukan Belanda. Belanda itu sekarang nggak punya apa. Negaranya dengan Indonesia ya jauh lebih maju Indonesia. Militernya jauh lebih modern Indonesia. Sekarang militer Belanda paling nggak ada 1 juta ya, 1 juta sekian. Itu militer anggotanya. Kalau Indonesia berapa? Hampir 3 juta lebih. Makanya nggak ada apa-apa. Kemudian jumlah daripada bukan personilnya, peralatan militernya jauh Indonesia lebih lengkap dari Belanda. Jadi saya anggap Belanda melawan Indonesia mati loh Belanda. Dan Belanda itu negaranya itu, saudara-saudara kalian, Jawa Barat diambil Banten. Jawa Barat diambil Banten. Itu masih luas Jawa Barat dengan Belanda itu. Jawa Barat diambil Banten, atau Jawa Barat dengan Banten diambil DKI Jakarta. Itulah masih lebih luas itu. Jadi negaranya sangat kecil, tapi kok bisa menguasai negara yang begitu besar Indonesia. Apa sebabnya? Dengan politik akan domba. Jadi yang berantem zaman dulu itu adalah orang Indonesia dengan orang Indonesia. Sing disebut pribumi bari londo ireng. Ternyata londo ireng zaman saiki masih ono bae. Dadi nyong kabeh nglawane londo ireng. Dina mboten padha kae pribumi tapi ora provinsi Indonesia. Ya Allah. Ya udah, nanti mudah-mudahan Allah memberikan kesadaran. Nggih. Para syarikat Rasulullah, kula mboten saged lami-lami mungkula niku dalam rangka wafaul ahd, itu adalah
memenuhi perjanjian kula dumateng Desa. Mudah-mudahan Desa nggih pesantren tangga nggih kangge pusat dakwah Nahdlatul Ulama wonten Kampung Laut nggih. Wa ufawwidu amri ila Allah wallahu basirun bil ibad. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.